Ini cuma tadi contohnya 2 aja, kalau nanti sampai Isya takutnya waktunya kita habis juga, tapi penjelasannya kurang lebih seperti itu ya Bib ya? Ya, enggak usah ceramah lagi Enggak kita. usah, enggak. Kalau sampai Isya habis waktunya. Tapi kita bicara masalah tentang tata cara qadha sholat nih ya kan. Mulai dari niatnya. Kalau tadi ada sholat qadha sholat buat mayit bagaimana niatnya juga. Terus sama satu lagi, bicara masalah pahala. Buat orang yang qadha sholat ini pahalanya sama nggak kira-kira nih? Pada saat dilakukan juga berjamaah apakah pahalanya tetap sama atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Panjang nih Bib jadinya Bib. Panjangin. Panjangin deh sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sempat sudah kita juga bahas dan sudah kita tonton, artinya tata cara qadha atau tata cara niat mengqadha sholat. Jadi sholat juga tadi nyaratnya boleh pakai mustaqbilal kiblati, juga boleh tidak pakai mustaqbilal kiblati. Artinya juga pendengar berarti wajib tuh pakai mustaqbilal kiblat, itu menghadap kiblatnya wajib, disebutkannya tidak wajib. Boleh disebutkan, boleh tidak disebutkan. Singkatnya seperti ini, saya sholat zuhur 4 rakaat qadhaan. Qadhaan itu arti qadha itu sebagai pengganti sholat yang sudah saya tinggalkan. Jadi saya sholat zuhur 4 rakaat qadhaan lillahi ta'ala, itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian boleh kalau ditanyakan pahalanya sama atau tidak dengan tepat waktunya, tentunya berbeda. Yang tepat waktu berbeda juga sama orang yang tidak tepat waktu. Ada waktu makruh, apalagi yang sudah keluar waktu sholat. Artinya yang tepat waktu saja berbeda. Misalnya di awal waktu nih, dia sholat di awal waktu sama orang yang sholat agak sudah di akhir waktu. Berbeda pahalanya dari Allah. Keutamaan juga berbeda. Apalagi yang sudah kharaja sholat. Artinya kharaja waktu sholat. Apalagi yang sudah keluar waktu sholat. Tapi apakah tidak sholat? Tetap sholat, wajib membayar sholat. Karena pentingnya sholat. Saya ingat saya punya guru Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Segaf. Beliau meninggal 100 lebih umurnya. Beliau dalam keadaan sakit, jangan seperti kita, Masya Allah, malu kita. Makanya kelas wali itu berbeda sama kita. Itu beliau suruh saya ambil kursi di sebelahnya itu. Nggak mau dipegangin, tetap memaksakan dirinya untuk berdiri. Itu orang alim, dia pegang kursi tetap dia mau berdiri. Berdiri seperti ini, nggak mau dia duduk, apalagi sampai meninggalkan sholat. Kalau Rabi bin Haytham itu mengatakan, kalau aku tahu sujud aku ini diterima sama Allah, minta mati sekarang. Karena begitu hebat pahalanya sholat, kan kita nggak tahu mana sholat kita yang diterima sama Allah. Maka Rabi bin Haytham, kalau sujud aku ini tahu nih, aku tahu saat ini sholatku diterima sama Allah, aku minta mati sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sangat hebatnya sholat. Jadi jangan pernah, tadi guru-guru kita sudah menyampaikan, jangan pernah menggampangkan sholat. Kalau riwayat Imam Ghazali, ada orang yang sampai dibakar di kuburannya. Kuburannya mengeluarkan api-api dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena melalaikan sholat. Bukan meninggalkan. Mereka sholat, tapi lalai. Oh nanti saja, baru jam 2. Nanti kan masih 2:30 ada waktu zuhur. Nah ini kuburnya dinyalakan api dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ghazali, fa kaifa man yatrukus sholah, kalau itu hukuman orang yang melalaikan sholat demikian rupa, bagaimana orang yang meninggalkan sholat. Jadi qadha. Jadi maka kalau kita senang, sayang sama orang tua kita, Betul. sayang sama orang tua kita, misal ada orang tua kita meninggalkan sholat, riwayat Imam Subuki itu sampai mengatakan dia kerabat-kerabatnya dia qadha sholatnya ketika meninggal, kerabat-kerabatnya. Jadi bukan hanya orang tuanya, kerabat-kerabat terdekatnya dia sholatkan, dia qadhakan sholatnya. Jadi kalau Niatnya, artinya kalau niatnya. memang Iya. sayang sama keluarga, Masya Allah. boleh tadi pakai Amin. beras, kata Ustadz Maulana tadi telah menjelaskan. Kalau yang mau lebih berbakti lagi, silahkan mengqadha sholat orang tuanya. Adapun niatnya seperti apa? Usolli fardhu zuhri an fulan, sebutkan usolli fardu, artinya sholatnya sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, an fulan, untuk fulan, sebutkan nama orang tuanya siapa, di akhir lagi sebutkan qadhaan, sebagai qadhaan orang tua kita. Seperti itu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala adzamatu. Saya ulangi lagi dalam bahasa Indonesia, misalnya enggak bahasa Arabnya, bahasa Indonesia saja seperti ini. Saya sholat duhur fardhan sebagai qadhaan an fulan, sebagai qadhaan fulan, sebutkan nama orang tuanya, lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu
wa ta'ala. Jadi seperti itu tata cara mengqadha sholat. Jadi saya ingatkan lagi, tidak usah memperdebatkan ada yang boleh atau tidak boleh, kita bersihkan diri kita, kalau punya hutang bayar. Masya Allah. Itu tuh garis besar yang terakhir itu tuh kayak perlu ditebelin. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Dan buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana. Ayo yang belum kirim pertanyaan silakan kirim pertanyaan. Ya yang pertanyaan yang bagus nanti insya Allah akan saya bacakan. Dan nanti akan dijawab sama guru-guru kita setelah satu ini. Dan juga kita nanti akan berdoa bersama. Masya Allah siap-siap semuanya jamaah yang ada di rumah ya. Dipimpin guru kita Ustaz Syam. Jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.